Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan nama saya Jarib dengan nomor induk mahasiswa 25172457. Saya adalah guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, Kampung Kebon Kalapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada siswa kelas 9 pada materi fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. SOP Allahu Akbar. Kira-kira kalian semua sudah siap belajar? Siap. Kalian udah rapi? Siap. Nah, kira-kira kelas ini udah bersih apa belum? Siap. Baik, silahkan maju ke depan ke ruang kelasnya untuk memimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelas untuk duduk kembali. Mita hadir? Tira hadir? Hadir. Bila hadir? Alika hadir? Ipe hadir? Rena hadir? Ada yang nggak hadir? Semuanya hadir? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali kepada itulah tadi
Garuda Pancasila. Mudah-mudahan kita lebih cinta kepada tanah air, sebab kumpul watoni benar iman. Cinta negara adalah sebagian daripada iman. Bapak mau tanya, kira-kira perasaan kalian hari ini bagaimana anak-anak? Senang. Senang apa bahagia? Senang. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan dahulu bacaan Quran surat Al-Ma'un ini. أريد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Kita sekarang buat kesepakatan kelas. Kalau misalnya kalian mau ke toilet, berarti kalian harus izin dulu sama Pak, sama Bapak. Apa tadi? Harus izin ketika mau ke toilet. Yang kedua, harus fokus belajar ketika proses pembelajaran berlangsung. Sepakat semuanya? Sepakat atau tidak? Kalau sepakat, kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita belajar kira-kira tentang mad apa? Madalim, mukhofaf, mukhofaf ilmi. Baik, Bapak akan tanya ya. Alfi, ada Alfi? Bapak mau tanya pertanyaan yang minggu lalu apa? Hukum mad lazim menurut istilah. Yang keras suaranya. Sedangkan menurut istilah mazhabin mukhafaf ini adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf mad atau alif mau ya bertemu dengan huruf sukun asli di dalam satu kata yang sama, di mana bacaannya wajib dibaca panjang mengharapkan atau tidak alif dan diringankan karena sukunya tidak bertajwid atau tidak diidghamkan. Ya. Sekarang Nita, tanya apa tujuan dari mempelajari ilmu tajwid? Tujuan utamanya adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sesuai dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW melafalkannya, sehingga tidak ada kesalahan bacaan baik yang maupun kata. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kali
secara seksama. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan daripada mempelajari materi ini ya, yaitu mengidentifikasi bacaan mad lazim musyaqal kilmi, mad lazim musyaqal harfi dalam surat pilihan. Kemudian yang keduanya mendeskripsikan cara membaca mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi. Kemudian yang ketiga menganalisis hukum bacaan mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi. Kemudian apa sih manfaatnya mempelajari hukum mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi? Mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi secara umum dapat melatih diri dalam hal apa saja, berbagai hal, terutama dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari yang meliputi perilaku seperti cermat dan berhati-hati, fokus pada detail serta sikap yang bertanggung jawab, terorganisir dan tidak tergesa-gesa. Ketelitian juga tercermin dalam cara berpikir dan bertindak. Khusus mempelajari ilmu hadis adalah kewajiban bagi semua umat muslim, yakni mengharuskan pembaca untuk fokus pada detail seperti makhrajul huruf, sifat huruf, panjang pendek, dan cara berhenti agar tidak terjadi kesalahan makna. Hal ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian tinggi untuk melafalkan ayat Al-Quran dengan benar, yakni membaca ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Baik. Kira-kira kalian sudah paham belum apa itu mad lazim musyaqal kilmi dan mad lazim musyaqal harfi? Belum? Ya, belum. Baik, kalau belum, simak baik-baik pelajaran ini. Mad lazim musyaqal kilmi berarti panjang yang diberatkan di dalam satu kalimat. Mad artinya memanjangkan, sedangkan musyaqal artinya diberatkan, dan kilmi artinya kalimat. Jadi ketika nanti ditanya apa itu mad lazim musyaqal kilmi menurut bahasa, ya ini menurut bahasa, ya, panjang yang diberatkan dalam satu kalimat. Mad artinya apa tadi? Mad artinya apa? Panjang. Musyaqal artinya apa? Diberatkan. Ya. Kilmi artinya apa? Kilmi? Baik. Sedangkan secara istilah mad lazim musyaqal kilmi adalah hukum bacaan mad yang terjadi ketika huruf mad, yaitu alif ko atau ia bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya adalah dengan panjang 6 harakat dan suara yang diberatkan karena hurufnya bertasydid. Baca sama-sama. Menurut para ahli tajwid, mad lazim musyaqal kilmi adalah hukum bacaan ketika menurut para ahli tajwid. Ya, jadi mad lazim musyaqal kilmi itu adalah mad lazim musyaqal kilmi adalah membaca yang dipanjangkan karena mad tawi bertemu dengan huruf yang bertasydid. Bacaan dan dipanjangkan. lazim musyaqal kilmi
Mat artinya panjang, lazim, harus. Mutaqol artinya berat, ilmi, yaitu kalimat. Jadi secara istilah maka mutaqol ilmi adalah apabila ada mat bertemu dengan tasdid di satu kata atau satu kalimat. Cara bacanya, mat ini kita panjangkan 6 harokat, itu sudah ditandai dengan tanda layar. Kemudian huruf yang bertanda tasdid kita baca kuah atau ditekan. Sebagai catatan, dibaca kuat bukan berarti dihentakkan. Tidak perlu. Kemudian apabila huruf yang bertanda tasdid itu adalah huruf nun dan berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka sisakan gunnahnya saja, ya. Tetap mendengung 2 harokat. Kemudian jumlah tarbinya tidak usah dihentikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itulah tadi kita akan dalam menyimak tentang hukum manhaji musyaqal. Apa katanya? Bagaimanakah cara membaca manhaji musyaqal ilmi? Siapa yang bisa? Dipanjangkan dulu berapa? 6 kemudian diiringi dengan tasdid. Contohnya menurut kitab Tufatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri, menurut beliau manhaji musyaqal harfi adalah bacaan panjang 6 rakaat pada huruf-huruf muqatta'ah, yakni huruf-huruf pembuka surat, ya, yang diakhiri dengan huruf yang bertasdid. Ini terjadi pada huruf seperti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, dan kaf dan mim di awal surat yang bisa dihafal dengan kalimat naqosho asalu bareng naqosho asalu ulang lagi naqosho asalukum. Dengarkan, simak kira-kira yang manakah ini huruf yang mengandung manhaji musyaqal harfi? Alif, lam, mim, shad. Yang mana? Yang huruf lamnya. Lam bertemu dengan huruf yang bertasdid, huruf mim, ya. Lam ketika ditulis itu adalah lam, alif, mim. Kemudian setelah mim ini bertasdid, mimnya tuh mim di sini nih. Jadi ini yang disebut manhaji musyaqal harfi. Bisa dipelajari semuanya. Pindah ke stres. Sedikit dulu ya. Pindah. Oke. Sedikit. Healthy music for a child's heart, body and mind. Like a sky, there's a one year faster, faster. Let's go faster. Oh, let's go faster.
Oke, perhatikan, udah semuanya udah dibuat kelompok. Udah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah, kelompok 1 mana angkat tangannya? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Diulang lagi untuk kelompok 1 menjelaskan mad lazim musyaqal ilmi menurut istilah, ya. Yang telah tadi dipelajari. Yang kelompok 2 menjelaskan mad lazim musyaqal harfi menurut istilah. Kelompok 3 adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan mad lazim musyaqal ilmi dan mad lazim musyaqal harfi beserta contohnya masing-masing. Silakan kerjakan. Kelompok pertama. Udah? Ya, kelompok 3 udah? Wih, hebat. Baik, berarti kalau kalian bisa, berarti kalian telah menerima pelajaran tadi, ya. Oke. Sekarang maju dari masing-masing kelompok. Ya, dari kelompok 1 siapa yang ditunjuk? Oke, silakan maju. Apa itu mad lazim musyaqal ilmi menurut istilah? Ayo. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Oke, dari kelompok 2. Dari kelompok 2, jelaskan mad lazim musyaqal harfi menurut istilah. Silakan maju. Ya. Ya udah? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 menulis persamaan dan perbedaan daripada mad lazim musyaqal ilmi dan mad lazim musyaqal harfi beserta contohnya masing-masing. Silakan maju ke depan. Persamaan antara mad lazim musyaqal ilmi dan musyaqal harfi adalah sama-sama dipanjangkan dan harokat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tempat terjadinya. Musyaqal ilmi terjadi dalam satu kata, yakni ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Sementara musyaqal harfi adalah terjadi pada huruf-huruf di awal surat atau fawaidul suwar ketika mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Boleh, silakan tepuk tangan yang meriah. Oke, Bapak menilai kelompok yang paling bagus di antara yang paling bagus adalah kelompok 3. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yakni mad lazim musyaqal ilmi dan mad lazim musyaqal harfi. Hukum mad lazim musyaqal ilmi adalah ketika huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ulangi. Apa tadi? Ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu disebut mad lazim musyaqal ilmi. Sedangkan mad lazim musyaqal harfi adalah huruf mad tabi'i yang bertemu tasydid tetapi berada pada awal surat atau fawatimus suwar. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam kalimat naqasha asalukum. Kita akan masuk tugas individu.
Oke, tugas individu. Tugas individu semuanya wajib harus diisi ya. Bapak mau mengetes kejujuran kalian. Silakan diisi, Bapak ngetes kejujuran kalian. Silakan. Ya. Nah, semuanya dapat? Ini tugas individu, Pak. Nanti dikumpulkan ya. Oke. Contreng saja. Dicontreng saja silakan. Dibaca dan dicontreng. Sesuai dengan keadaan kalian. Tidak boleh bohong, harus jujur. Silakan. Pelajaran apa yang diperoleh pada pertemuan kali ini? Sakol Kilmi dan Mandaji Musakol hari. Ulang lagi. Pembelajaran ini yang terperoleh yaitu Mandaji Musakol Kilmi dan Mandaji Musakol hari. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar Madraji Mukhaffaf Ilmi. Tolong carilah surat-surat yang mengandung Madraji Mukhaffaf Ilmi di rumah kalian masing-masing pada ayat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dengan membacakan sholawat 30. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.